Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun, fasilitator dalam perkuliahan manajemen metodologi penelitian administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apresiasi variabel alat dan alat ukur penelitian. Saya kira bagian yang terpenting di dalam suatu penelitian ini adalah operasionalisasi variabel atau operasionalisasi konsep dan menentukan atau membuat alat ukur penelitian. Kita pada pembicaraan yang dahulu kita sudah bicara tentang definisi operasional. Nah, sekarang kita akan melakukan operasionalisasi variabel. Pada dasarnya sangat berkaitan antara definisi operasional dengan operasionalisasi variabel. Definisi operasional biasanya disebut juga dengan operasionalisasi variabel. Namun demikian, dalam praktiknya setelah membuat definisi operasional dilanjutkan dengan melakukan operasionalisasi variabel dengan cara membuat tabel yang kolom-kolomnya pada intinya hasil dari dimensi operasional ditambah kolom indikator dan item. Adapun tabelnya sebagai berikut. Misalnya ini yang melanjutkan pada pembicaraan pada waktu variabel paradigma penelitian dan definisi operasional. Ini contohnya adalah operasionalisasi variabel pembimbingan kepala sekolah. Nah, ini pertama apa itu variabelnya? Misalkan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ada dimensinya seperti yang kemarin itu ada sekitar ada 4. Nah, misalnya dimensi yang pertama itu bantuan, indikatornya itu ini memberikan penghargaan kepada guru dan non pendidikan yang berprestasi. Nah, itemnya itu nanti angket atau kuesioner itu nomor 1. Ini harus jelas ini. Jadi minimal ada 4 kolom ini ya, ada kolom variabel, ada dimensi, ada angka dan ada. Jadi nanti kita akan merujuk seseorang yang akan memeriksa gitu, atau mengevaluasinya itu atau mereviewnya itu mudah. Kalau misalkan item nomor 1 diangkat itu harus menunjukkan tentang indikator ini, memberikan penghargaan kepada guru dan non pendidikan yang berprestasi gitu ya. Lalu memberikan dan memfasilitasi guru dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini item nomor 2 ini, indikator ini ya. Nanti diangket atau di kuesioner itu nomor 2. Mengajak diskusi setiap guru dalam mengatasi segala permasalahan sekolah. Ini item nomor 3, lalu mengajak guru dalam menyelesaikan tugas sekolah. Nah, nomor 4. Nah, ini semua. Lalu yang kedua, dimensi kedua kemudahan interaksi. Nomor 5, aktivitas sekolah dengan mudah berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini nomor 5 nantinya ya. Pada itemnya harus dikasih nomor semua ini juga. Lingkungan sekolah menyenangkan untuk bekerja. Tidak ada hambatan yang berarti dalam pada waktu melakukan ukur di sekolah aktivitas. Lalu reward and punishment tidak merupakan hambatan dalam interaksi aktivitas. Nah, ini nomor 8 berarti. Jadi ketika dicek nomor 8 itu. Lalu lalu dimensi yang selanjutnya pengutamaan tujuan setiap aktivitas berorientasi kepada tujuan sekolah. Nah, ini item nomor 9 nantinya. Nah, setiap aktivitas berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai sekolah. Nah, ini item nomor 10. Apresiasi tinggi bagi orang yang berupaya mencapai tujuan sekolah. Nah, ini ada item nomor 11. Tujuan sekolah dirumuskan secara jelas, item nomor 12. Dan tujuan sekolah dipahami oleh seluruh sivitas. Nah, ini pendidikan. Yang terakhir, dimensi tentang kepemimpinan kepala sekolah itu kemudian bekerja. Terdapat penjabaran tujuan ke dalam kegiatan. Nah, ini ada item nomor 12. Nah, terdapat tupoksi yang jelas antar sivitas sekolah. Ya, item nomor 15. Terdapat sistem perintah yang jelas antar sekolah. Nah, terdapat sistem koordinasi yang jelas antar sivitas sekolah. Nah, setiap sivitas membantu yang lain dalam kegiatan-kegiatan mencapai tujuan. Nah, yang perlu ditekankan, setiap indikator itu harusnya menunjukkan satu tingkah laku tertentu. Jangan macam-macam gitu ya tingkah lakunya. Jadi satu tingkah laku saja gitu ya. Misalnya ini tujuan sekolah, ya, tujuan sekolah saya dipahami secara jelas, dipahami secara seluruh. Nah, ini satu aja ini. Jangan tujuan sekolah dirumuskan secara luas dan dipahami oleh seluruh siswa. Tidak bisa begitu. Jadi harus dipisahkan satu-satu. Ini nanti untuk memudahkan dalam pembuatan angket atau kuesioner. Nah,
selanjutnya ini operasionalisasi variabel kinerja guru. Contohnya yang kemarin itu adalah kinerja guru, misalkan dalam perencanaan pembelajaran, ini ada tujuan pelajaran spesifik. Nah, ini item nomor 1, tujuan pembelajaran berorientasi pada kompetensi. Item nomor 2, evaluasi pembelajaran rumuskan merujuk pada tujuan pembelajaran. Item nomor 3, metode pembelajaran dirumuskan sehingga kita interaksi peserta didik dengan sumber pembelajaran. Item nomor 4, media pembelajaran dirancang untuk meningkatkan hasil belajar. Misalkan item nomor 5, proses pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif mendapatkan tujuan. Di item nomor 6, alat bantu pembelajaran mendorong proses pembelajaran. Item nomor 7. Nah, jangan sampai ya, ini kadang-kadang ketika melakukan operasional variable ini misalkan indikatornya masih sama dengan dimensi atau bahkan variabel gitu. Sangat besar gitu ya, bukan merupakan perubahan satu tingkah laku tapi sangat besar. Misalnya perencanaan pembelajaran, misalnya tujuan pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran yang umum dan spesifik. Nah, itu kan masih sangat umum ya, ada dua hal gitu. Yang ini harus spesifik. Lalu pelaksanaan pembelajaran RPP dilaksanakan secara konsisten. Rencana pembelajaran itu dilaksanakan secara. Lalu manajemen kelas dilakukan dengan baik, melakukan observasi atau pretest, memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, ini item nomor 11. Lalu menyampaikan bahan pembelajaran secara sistematis, memberi contoh yang tepat, menggunakan media pembelajaran yang tepat, menggunakan alat bantu pembelajaran dengan baik, menggambarkan pelaksanaan dan sarana pembelajaran, berorientasi pada kompetisi, melakukan proses penilaian dalam pembelajaran dan menyimpulkan hasil pelajaran. Lalu evaluasi pembelajaran merujuk kepada tujuan, merujuk kepada bahan pembelajaran berbasis kompetensi, bentuk evaluasi variatif, terbuka, profesional, berkesinambungan. Nah, terakhir ini tentang umpan balik pembelajaran. Nah, penentuan kriteria untuk siswa yang akan dari remedial teaching, remedial test, pelaporan. Nah, sekali lagi, ya, jangan sampai misalkan di sini cukup satu lagi ya, umpan balik satu aja lagi gitu ya. Ya, ini tidak bisa begitu operasionalnya. Harus indikator harus lebih rinci gitu ya. Minimal 4 lah seperti ini ya. Atau 2 gitu ya. Ya, ini harus ada rinci nih ya. Jangan lupa ini tentang ini. Lalu yang terakhir itu yang dicontoh pada pertemuan yang lalu, operasi variabel peningkatan prestasi belajar. Dengan prestasi belajar untuk faktor internal dan faktor eksternal. Dimensinya faktor internalnya adalah tingkat inteligensi siswa, kemampuan belajar siswa, motivasi belajar siswa, sikap belajar siswa, kondisi fisik siswa. Lalu faktor eksternal dari lingkungan belajar yang menyenangkan, media pembelajaran, metode yang digunakan, sarana dan prasarana pembelajaran, profesional guru, kondisi sosial ekonomi keluarga, sistem penilaian, tim kelas. Nah, ini semuanya ada itemnya. Nah, ini ya. Jadi jelas itunya itu ya, indikator itu. Nah, ini sekali lagi indikator ini berdasarkan teori yang ada gitu ya. Teori yang dikemukakan oleh yang dikemukakan misalnya pendidikan pelajaran dari siapa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, lihat aja di situnya ada. Nah, kalau tidak ada, berarti harus mencari teori lagi. Jangan ngarang sendiri gitu. Nah, kebanyakan ngarang sendiri nih. Nah, ya, kebanyakan ngarang sendiri. Nah, operasionalisasi variabel dibuat sebagai dasar membuat instrumen penelitian, terutama angket atau kuesioner dalam penelitian kualitatif pada umumnya dikatakan sebagai operasionalisasi konsep. Oleh karena itu, operasionalisasi variabel wajib menguraikan sehingga instrumen penelitian mampu mengukur apa yang mau diukur atau valid tadi. Instrumen penelitian dapat berupa angket, kuesioner, pedoman cara, pedoman dokumentasi, atau demonstrasi atau alat tes. Jadi instrumen penelitian itu macam-macam ya. Lalu penyakit penelitian kuantitatif sering mereduksi apa yang sebenarnya mau diukur, sehingga sebenarnya tidak mengukur variabel secara keseluruhan. Nah, itu yang seperti saya jelaskan itu. Misalkan untuk dimensi hanya ada satu indikator lagi ya, satu dimensi satu indikator. Jelas itu akan bisa mengukur apa yang mau tidak diukur itu kalau seperti itu. Instrumen yang kita buat sebenarnya tidak mengukur seluruh karakteristik atau unsur dari variabel tersebut. Misalnya mau mengukur variabel kamar tidur, dimensi dan indikatornya hanya tempat tidur. Ya jelas salah gitu ya tempat tidur gitu ya. Padahal masih banyak indikator lain seperti jendela, pintu, tembok, kamar, meja rias, lampu atau meja belajar.
Bahkan celakanya untuk mengukur kamar tidur bisa jadi itu indikatornya hanya meja dan kursi saja atau pintu dan jendela gitu ya. Nah, itu yang paling bahaya itu yang mengukur personalitas variabel seperti itu. Padahal kita ketahui meja dan kursi atau pintu atau jendela dapat juga menjadi indikator atau dimensi dari kamar tamu, ruang tengah, ruang makan gitu. Ada pasti meja dan kursi. Oleh karena itu, kalau mengukur kamar mandi, maka dimensinya atau indikatornya adalah bak mandi, kloset, gayung, air, mungkin juga tisu. Demikian juga kalau kita mau mengukur variabel kepemimpinan, kinerja guru dan peningkatan prestasi siswa. Kepemimpinan maka kita harus mengukur apa saja seperti yang kita sebutkan tadi, contoh kinerja guru apa saja gitu ya indikatornya, peningkatan prestasi siswa apa saja kan gitu dimensi dan indikatornya. Jadi jelas juga akhirnya itu ya prestasi variabelnya. Nah, sekarang kita bergerak kepada alat ukur penelitian. Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian, digunakan alat ukur berupa angket. Sebenarnya bisa saja tabel pengamatan, daftar pertanyaan, tes yang telah disusun secara terstruktur. Angket atau kuesioner berupa pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yang sudah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan. Tingkat pengukuran variabel dapat berupa nominal, ordinal, interval, atau rasio. Pada umumnya untuk ilmu sosial tingkatannya adalah ordinal. Dalam pembuatan angket atau kuesioner baik berupa pertanyaan atau pernyataan, kalimat-kalimatnya tergantung kepada satu, jenis konsep atau variabelnya. Lalu siapa variabelnya? Nah ini ya, awas perhatikan dalam membuat angket atau kuesioner itu pertanyaannya itu adalah jenis konsep variabelnya, siapa respondennya. Artinya, setiap jenis kalimat yang dibuat peneliti tergantung dari jenis konsep atau variabel. Pada dasarnya kalimat-kalimat untuk mengukur variabel dapat berupa persepsi, sikap, perilaku, atau dampak. Jadi ada 4 itu. Persepsi responden, sikap responden, perilaku responden, dampak terhadap kegiatan itu menurut responden juga. Demikian juga untuk alternatif jawaban yang berbeda untuk setiap jenis kalimat tergantung apa yang mau diukurnya. Misalnya persepsi alternatif jawabannya dapat berupa sangat benar, benar, ragu-ragu, tidak benar atau salah, sangat tidak benar atau sangat salah, atau selalu, sering, kadang-kadang, jarang, hampir tidak pernah. Untuk perilaku sama dengan persepsi biasanya ya, yang bisa sangat benar, benar, ragu-ragu atau tadi. Lalu untuk sikap alternatif jawabannya dapat berupa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kadangkala gitu ya, kalimatnya berupa yang minta tanggapan atau jawabannya ada persepsi dan perilaku, tetap saja yang digunakan adalah alternatif jawaban untuk sikap yang menurut Roston itu. Sehingga kalau yang nama sangat setuju itu belum tentu dilaksanakan gitu ya. Setuju belum dilaksanakan. Padahal yang diminta itu perilaku. Ya, perilaku. Kalau perilaku kan menunjukkan apa benar nggak di lapangan itu, misalkan tadi ya, misalkan kalau kita bicara apakah betul misalnya manajemen kelasnya itu berjalan baik. Kalau sangat manajemen kelas di suatu SMP X itu berjalan dengan baik, sangat setuju. Nah, itu kan ya yang benar mungkin sangat benar gitu atau sangat salah gitu ya. Kalau berupa perilaku misalkan guru melaksanakan RPP yang sudah dibuat. Nah, masa sangat setuju kalau gitu? Berarti kalau sebenarnya kan sikap kita bukan sikap kalau sikap itu belum tentu dilaksanakan gitu. Makanya harusnya gitu ya ketika mengukur sikap ya betul sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, jangan tidak. Tapi kalau mengukur perilaku seperti guru melaksanakan RPP gitu ya harusnya ya sangat benar atau selalu gitu. Itu sebenarnya ke sana arahnya gitu ya. Yang kadang-kala juga ini sangat bertentangan di lapangan itu. Banyak ahli yang juga tidak setuju apa yang saya katakan tadi.
Nah, lalu yang ketiga, yang keempat, maaf, hasil atau dampak alternatif jawabannya dapat berupa seluruhnya, sebagian besar, sebagian kecil, tidak sama sekali, atau berbentuk persentase 81 sampai 100%, 61 sampai 80%, gitu ya, 41 sampai 60%, sehingga ada 5 alternatif jawaban juga. Nah, ini yang sangat penting ketika supaya ada rasa bahasa yang baik ini. Kadang-kadang para peneliti atau para pakar pun kadang-kadang tidak seperti itu gitu ya, bahkan mungkin peneliti ahli pun yang tetap aja pakainya ini nih, baik untuk persepsi, baik untuk sikap, baik untuk perilaku, bahkan untuk hasil, tetap saja sangat setuju padahal yang namanya sikap itu belum tentu dilaksanakan, padahal kita ingin memotret apa yang terjadi. Nah, ini yang sangat penting yang harus di dalam membuat alat ukur penelitian. Misalnya mau mengukur kepemimpinan, apabila respondennya kepala sekolah, maka jenis klaim ayam harus berupa perilaku. Contohnya, Bapak Ibu Saudara akan memberikan contoh cara membuat RPP yang baik ketika guru salah dalam membuat RPP. Apabila respondennya guru atau bukan kepala sekolah sendiri, maka jenis klaim ayam harus persepsi. Misalnya, kepala sekolah selalu siap memberikan contoh yang baik ketika mendapati guru melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini jelas ini ya, dua hal yang berbeda. Tentu saja alternatif jawabannya juga berbeda gitu. Lalu kinerja guru, apabila responnya guru, maka jenis kalimatnya adalah perilaku. Contohnya, dalam membuat RPP, saya ada Bapak Ibu Saudara selalu membuat metode pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional. Nah, ini kan perilaku gitu ya, bukan persepsi gitu ya. Kalau respondennya guru, tapi kalau orang lain berarti ya persepsi gitu ya. Lalu kinerja guru apabila responnya bukan guru sendiri, maka kalimatnya adalah jenis persepsi. Contohnya, setiap guru selalu membuat metode pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang dibuatnya. Jadi persepsi aja, bukan perilaku ini ya. Nah, contoh konsep atau variabel yang bentuknya sikap adalah motivasi kerja guru atau sikap siswa. Responden untuk motivasi guru sebaiknya guru sendiri, sehingga alternatif jawabannya berupa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Contoh, setiap guru wajib memiliki orientasi kerja kepada mutu. Alternatif jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju. Nah, kalau mau bersikap ya seperti itu gitu ya. Seperti alternatifnya seperti ini. Jangan semuanya disamakan. Apabila pertanyaan atau pernyataan tersebut respondennya selain guru, maka jenis kalimatnya berupa persepsi juga ya. Jadi kalau walaupun mengukur sikap guru, tapi orang lain kan nggak cocok sebenarnya ya. Tapi kalau dipaksakan ya itu persepsi juga ya. Contoh konsep atau variabel yang jenisnya atau jawabannya hasil atau dampak, misalnya prestasi berupa hasil, maka bentuk prestasi itu ada dua. Prestasi akademik biasanya nilai yang dihasilkan berupa berbagai sumber, misalnya dari raport, dari ilmuwan, dan prestasi non akademik. Prestasi non akademik biasanya portofolio, misalkan di bidang olahraga, di bidang kesenian gitu, atau bidang-bidang lain. Lalu jika prestasi akademik diambil dari nilai raport, misalnya 10, 89, 67, 43, 4 sampai 5, 1 sampai 3. Kalau huruf maka A, B, C, D, E. Ini kan gitu. Bisa saja seperti itu alur ukurnya. Nah, contoh lain adalah produktivitas. Maka variabel ini merupakan hasil, maka angkanya bisa sebagai berikut. Berapa jumlah pekerjaan terrealisir saat ini jauh lebih banyak atau banyak bila dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Hampir 81 sampai 100%, 61 sampai 80%, 41 sampai 60%, 21 sampai 20%, dan 1 sampai 20%. Nah, ini tinggal pilih kan gitu ya. Nah, ini kalau hasil kan gitu. Nah, kategori jawaban sebenarnya tergantung skala, termasuk jumlah alternatifnya. Sebuah judul penelitian perbedaan persepsi antara laki-laki dengan perempuan terhadap kualitas pelayan KB, item angkanya di antaranya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun demikian, pada umumnya angket menggunakan 5 kategori jawaban. Kalimat pernyataan atau pertanyaan tersebut bisa positif maupun negatif. Akan tetapi sebaiknya untuk mempermudah analisis dan responden dalam menjawabnya tidak bercampur antara pernyataan atau positif dengan negatif dalam satu alat ukur penelitian. Nah, ini berikut ini contoh pembuatan untuk item dengan 5 kategori jawaban dengan skala perbedaan semantik. Bobot skornya pada alternatif jawaban adalah seperti berikut. Biasanya alternatif jawabannya sangat benar,
jawabannya untuk positif 5. Dan jawaban untuk negatif 1. Benar untuk positif 4, ini negatif 2. Ragu-ragu, kalau jawaban untuk yang positif 3, ini juga 3. Tidak benar, berarti ini 2, ini 4. Sangat tidak benar, ini 1, ini 5. Itu bobotnya gitu ya, bobotnya. Contoh jawaban positif instrumennya adalah sebagai berikut. Saya atau Bapak, Ibu, Saudara membuat rencana evaluasi belajar merujuk kepada tujuan instruksional khusus. Sangat benar, benar, ragu-ragu, tidak benar, sangat tidak benar. Contoh jawaban negatif instrumennya adalah sebagai berikut. Setiap guru tidak perlu membuat tabel spesifikasi dalam melakukan evaluasi belajar. Nah, sangat benar, benar-benar. Berarti kalau sangat benar ya berarti dia tidak membuat tabel spesifikasi ya dalam membuat melakukan belajar. Nah, itu yang negatif. Seperti disebutkan dalam bagian sebelumnya, bahwa alat ukur penelitian atau instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif dapat berupa panduan wawancara, panduan observasi, atau panduan dokumentasi. Dalam panduan wawancara, kata tanya menjadi sangat penting. Kata tanya ini sangat tergantung kepada teori yang digunakan manakala paradigma penelitian kualitatif positivisme. Ingatkan, paradigma kualitatif positivisme. Misalnya teori yang digunakan implementasi kebijakan dari Edward Tree, maka kata yang sesuai adalah bagaimana. Teori yang digunakan implementasi kebijakan dari Van Meter, Van Horn, ini maka kata tanya yang sesuai adalah apa. Teori yang digunakan implementasi kebijakan Daniel Maximilian dan Paul Sabiter, maka kata yang digunakan adalah mengapa. Jadi untuk teori tentang implementasi kebijakan saja, kata tanya itu beda-beda. Kenapa? Merujuk apa yang dikemukakan oleh masing-masing pakar itu sendiri. Nah, itulah saya kira gambaran yang sangat penting di dalam membuat instrumen penelitian. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.